adik-adik semua, apa kabar? Kakak Layan, apa kabarnya? Baik, Kak. Nah, adik-adik, Kakak Layan juga berharap semoga adik-adik selalu sehat dan juga selalu semangat. Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di mana, Kak? Di ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik, kita akan persiapkan diri kita untuk beribadah. Kakak ingatkan lagi untuk kita sama-sama persiapkan apa yuk? Alkitab, apa lagi Kak? Hidup ceria. Ya, betul sekali. Apa lagi? Hatinya Kakak. Dan juga persembahannya. Kalau semuanya sudah siap, sekarang mari adik-adik, Kakak ajak kita semua untuk sama-sama berdiri yuk. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama nyanyi yuk. Kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik. Sekarang biar kita lebih semangat lagi, Kakak ajak adik-adik kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 17, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan adik-adik semua akan dipandu oleh teman-teman kita. Ada Kim, ada siapa lagi Kak? Ada Davin. Siapa lagi Kak? Ada Kana. Dan juga ada adik William. Mari adik-adik kita sama-sama bernyanyi ya. Tutup matanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan,
kami bersama teman-teman dan kakak pelayan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih di rumah kami masing-masing. Biarpun kami beribadah di rumah kami, Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silahkan duduk ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, ayo kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 140 dengan judul Firman-Mu Pelita. Dan lagu ini akan dipandu oleh teman-teman kita ya adik-adik. Dan sebagai suluh pada jalanku, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua kita untuk lipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sungguh kebaikan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Bahkan di saat ini Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah sebelum kami mendengarkannya, Tuhan yang terlebih dahulu membuka pemahaman kami, telinga kami untuk kami boleh mendengar dengan baik, dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami segala hal yang hamba-Mu ini akan sampaikan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita sudah berdoa kan? Nah sekarang adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya tadi? Ya, kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Perjanjian Baru dari kitab Kisah Para Rasul yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca ya, sambil adik-adik menyimak dengan baik bacaan kita. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci.
Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Nah adik-adik, siapa di antara kalian yang tidak kenal tentang Bapak Paulus? Nah, kakak yakin adik-adik di rumah semua sudah sering mendengar cerita tentang Bapak Paulus. Nah, sekarang Bapak Paulus ini melalui cerita kita sedang bersama dengan seorang yang bernama Silas di sebuah kota yang bernama Tesalonika. Siapa itu Silas adik-adik? Iya, Silas adalah seorang rekan sepelayanan dari Bapak Paulus. Dia sering membantu Bapak Paulus dalam pelayanannya kemana-mana tempat adik-adik. Di mana ada Bapak Paulus, di situ ada Silas. Nah, pada saat di Tesalonika pun Silas dengan setia membantu Bapak Paulus dalam pelayanannya. Silas sering membantu Bapak Paulus mengumpulkan semua tulisan-tulisan yang ditulis oleh Bapak Paulus tentang perjalanan karya layannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi mereka berdua ini, Bapak Paulus dan Silas ini selalu pergi bersama-sama untuk mengabarkan Injil, mengabarkan tentang firman Tuhan, mengabarkan tentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias. Nah, tahu nggak adik-adik? Dalam pelayanan mereka mengabarkan, bercerita tentang firman Tuhan, ternyata karya lain mereka ini tidak segampang yang kita dengar atau kita lihat adik-adik. Nah, di dalam perjalanannya, di dalam proses pelayanan mereka, dalam karya lain mereka, ternyata mereka juga sering menghadapi yang namanya tantangan, sering juga menghadapi yang namanya penolakan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, tidak mudah kan adik-adik? Itulah yang menjadi tantangan buat Bapak Paulus dan Silas dalam mengabarkan, menceritakan firman Tuhan kemana-mana tempat, termasuk di Tesalonika ini adik-adik. Bapak Paulus dan Silas, mereka menghadapi banyak sekali kendala. Ada tantangan yang mereka harus hadapi dalam pelayanan mereka. Nah, jadi tidak selamanya, tidak seterusnya pelayanan mereka berjalan mulus saja. Pelayanan mereka berjalan lancar saja. Tidak adik-adik. Nah, ternyata ada orang-orang yang tidak suka,
ada orang-orang yang iri hati melihat Bapak Paulus dan Silas yang dengan sukacitanya menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus. Apalagi seperti di bacaan kita adik-adik, saat mereka berada di Tesalonika, pada saat 3 hari berturut-turut mereka berada di sebuah rumah ibadah, pada saat itu mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias. Lalu banyak orang datang untuk mendengarkan cerita mereka. Ternyata di balik semuanya itu ada beberapa orang yang mengamati mereka, dan mereka tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Nah, orang-orang ini iri hati. Orang-orang ini kemudian merancangkan hal jahat untuk Bapak Paulus dan Silas. Mereka tidak suka adik-adik karena ceritanya Bapak Paulus dan Silas akhirnya percaya sama Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang akhirnya bertobat dan berpaling untuk mengikut Tuhan Yesus. Ternyata itu semua menjadi ketidaksukaan beberapa orang yang merasa bahwa Mesias Tuhan Yesus akan menggantikan raja yang saat ini memerintah di Tesalonika. Nah, mereka mengira bahwa Mesias akan mengambil alih pemerintahan raja pada saat itu. Sebel. Kenapa sih banyak orang jadi percaya, jadi mau ikut dengan si Paulus dan Silas itu? Kata orang-orang yang tidak suka sama Bapak Paulus dan Silas adik-adik. Mereka marah dan mereka merencanakan hal jahat yang ingin menangkap Paulus dan Silas. Mereka bekerja sama dengan para penjahat yang ada di pasar untuk menangkap dan mencari Bapak Paulus dan Silas. Nah, pada saat itu Bapak Paulus dan Silas memang menginap di sebuah rumah warga yang ada di Tesalonika. Di mana adik-adik? Di rumah Yason. Nah, karena mereka tidak menemukan Bapak Paulus ketika mereka mencari, mereka menjadi marah adik-adik. Mereka marah, mereka mulai teriak-teriak, dan karena tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka malah menyeret Yason. Nah, kasihannya adik-adik Yason. Bukan karena kesalahannya dia harus menanggung kesalahan orang lain. Jadi, apakah Bapak Paulus dan Silas menjadi takut dengan orang-orang yang jahat tadi? Apakah Bapak Paulus jadi mundur, jadi ketir karena dicari oleh orang-orang jahat tadi? Nah, tidak adik-adik. Mereka tidak pernah takut dengan siapapun kecuali dengan Tuhan. Mereka tidak berhenti walaupun mereka harus menghadapi banyak tantangan. Walaupun di sekitar mereka banyak orang yang membenci, mereka tetap terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan mereka tetap terus tekun, mereka tetap terus bersemangat menceritakan tentang karya Tuhan di mana-mana tempat. Karena mereka yakin dan percaya adik-adik bahwa Roh Kudus pasti menolong mereka. Mereka yakin Roh Kudus akan bekerja untuk menyelamatkan mereka, akan membantu mereka dalam karya layan mereka. Nah, buktinya adik-adik, mereka malah dibela oleh seorang Yason yang bukanlah siapa-siapa. Mereka malah dilindungi dan akhirnya mereka terbebas dari orang-orang jahat tadi. Nah, adik-adik juga harus mencontoh seperti apa yang dilakukan Bapak Paulus dan Silas ya. Nah, apa itu yang harus kita contoh adik-adik? Kita harus mencontoh, kita harus berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Bercerita melalui sikap kita yang baik. Seperti apa adik-adik? Nah, seperti
Kita tidak suka berkelahi, tidak suka mengganggu orang lain, teman. Kita tolong menolong dengan orang lain. Dan sikap kita yang rajin belajar itu juga mau menunjukkan bahwa kita sedang bercerita dengan baik melalui sikap kita. Terus kita juga boleh belajar seperti Rasul Paulus dan Silas untuk bercerita dengan tutur kata kita yang baik. Seperti apa coba adik-adik? Nah, contohnya gampang. Kita tidak atau menjauhi yang namanya berbohong, atau kita menjauhi yang namanya bisik-bisik keburukan orang lain, atau kita berbicara yang sopan. Nah, dan masih banyak lagi adik-adik hal yang bisa kita lakukan dengan bercerita melalui tutur kata kita. Nah, jika kita sudah mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang akan selalu menolong kita untuk berkarya dan menceritakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita untuk bercerita dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik? Ya, kita bisa bercerita Tuhan itu penolong. Kita bisa bercerita bahwa Tuhan Yesus itu sahabat kita. Kita juga bisa bercerita bahwa Tuhan Yesus itu nahkoda kita dan sebagainya. Pokoknya kita bercerita bahwa Tuhan Yesus itu segala-galanya. Nah, supaya adik-adik lebih kenal dengan Tuhan Yesus dan supaya adik-adik semua bisa bercerita dengan baik tentang Tuhan Yesus, maka adik-adik semua harus rajin baca firman Tuhan. Adik-adik harus rajin berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Dan satu lagi, adik-adik semuanya harus rajin beribadah. Mudah kan adik-adik? Iya. Jadi mulai sekarang kalian harus yakinkan hati adik-adik untuk siap menceritakan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, semoga Tuhan Yesus senantiasa menolong kita semua untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Amin. Adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponnya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 239. Adik-adik kita semua nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku
kita mau memberikan uang persembahan, siapkan uangnya ya adik-adik. Nanti uangnya dimasukkan ke dalam amplop yang ada tulisannya infak. Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria. Kidung Ceria berapa kak? 256. Hidup kita yang benar. Kita nyanyikan satu kali ya. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Tiba waktunya buat kita semua, kakak ajak kita, adik-adik lain di rumah kita berdoa. Kita mau berdoa siapa? Syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Sungguh kuasa Tuhan, kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kami boleh beribadah pada saat ini Tuhan, walaupun masih dalam jarak yang berjauhan bersama adik-adik lain semua di rumah. Kami yakin percaya semua indah karena Tuhan yang berkenan di dalamnya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi boleh kami dengar. Ya Tuhan, dalam firman-Mu kami diajarkan untuk kami selalu berani mengabarkan, menceritakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik melalui sikap kami, baik melalui tutur kata kami. Bahkan Tuhan, kami diajarkan untuk tidak takut apapun tantangan dan halangan, untuk kami boleh mengabarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk contoh firman melalui Bapak Paulus dan Silas yang menjadikan teladan untuk kami Tuhan, menjadi anak-anak yang tidak pernah takut untuk bercerita dalam kehidupan kami tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang penuh kasih, penuh karya dalam segala kehidupan kami, di dalam pendidikan kami Tuhan, di dalam keseharian kami, permainan kami, tumbuh kembang kami. Biarlah Tuhan Yesus yang Maha Baik senantiasa melindungi kami. Meskipun pada saat ini Tuhan kami diperhadapkan dalam kondisi pandemi virus corona, kami harus beribadah di rumah, kami harus sekolah di rumah, kami harus menjaga jarak, tapi kami yakin percaya ini semua akan menjadi indah pada waktunya ketika kami boleh menikmati indahnya kesembuhan, indahnya kebersamaan kami pada saat kami boleh lepas dari segala pergumulan kami ini. Tuhan Yesus, kami mau bawa adik-adik kami yang ada di rumah maupun di mana-mana tempat ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat orang tua kami terkasih, Mama dan Papa. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga melindungi Mama dan Papa di dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam setiap kehidupannya, Tuhan yang jaga dan sertai. Begitu juga Tuhan dalam persekutuan kami GPIB Immanuel Kota Baru, kiranya Tuhan yang senantiasa jaga dan tutup bungkus, sehingga Tuhan persekutuan kami ini semakin dieratkan, semakin teguh, dan semakin berjaya dalam mengangkat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah segala pelayanan yang boleh kami lakukan dalam persekutuan kami ini Tuhan boleh diteguhkan, boleh semakin erat, dan kami boleh semakin semangat
untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus tutup bungkus Ibu Pendeta Nelce, para penatua, diaken, kakak-kakak layan, para pengurus pelkat, komisi-komisi, semua yang terlibat dalam persekutuan kami, pelayanan kami. Biarlah apa yang boleh kami perbuat ini Tuhan membawa harum nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau mengucap syukur karena perkenaan Tuhan kami boleh dipakai untuk memberikan persembahan Tuhan, meski kecil, tapi kami yakin percaya ini Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Biarlah Tuhan ini tidak menjadikan kekurangan untuk kami, tapi kami semakin yakin percaya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ibadah pada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang memberikan pengobatan terbaik sehingga teman-teman kami Tuhan, adik-adik klien kami yang mengalami kelemahan tubuh boleh sembuh. Dan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa permohonan kami. Terlebih Tuhan, di dalamnya ada banyak pengharapan adik-adik klien yang di rumah, juga kakak-kakak layan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Hanya di dalam nama anak-Mu kami boleh bermohon. Amin. Adik-adik, bagaimana? Apakah adik-adik sudah siap untuk bercerita tentang firman Tuhan? Ya, seperti Bapak Paulus dan Silas, kita harus berani untuk mengabarkan tentang firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan jadilah berkat untuk siapa saja, berkaryalah dalam kemuliaan nama Tuhan. Sekarang adik-adik, waktunya kakak jemput kalian semua untuk bangkit berdiri. Iya, pintar. Nah, sekarang kakak, waktunya kita untuk bernyanyi bersama, karena kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kita. Kakak ajak kalian semua, kita bersama-sama bernyanyi bersama teman kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 214. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tangan kasihnya memimpin.
Masih dengan sikap berdiri adik-adik. Nah sekarang kita lipat tangannya, kita mau berdoa, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, di akhir ibadah kami pada saat ini kami masih mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, karena di dalam penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini kami merasakan sukacita Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan dalam firman yang baru kami dengar. Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh tinggal menetap di hati kami, menjadi seluruh langkah kami, bahkan boleh kami teladani dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tetaplah berfirman di setiap kehidupan kami siap untuk mendengarkannya dalam setiap nafas hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, seminggu yang akan berlalu, dan biarlah Tuhan yang senantiasa jaga lindungi kami. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, kakak-kakak layan, adik-adik layan di mana-mana tempat, sehingga kami Tuhan selalu mengucap syukur dengan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih bersabar kan ya? Kakak tua masih sabar? Masih sabar. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman pemenang lomba dalam lomba apa kakak? Lomba menyanyi dalam rangka HUT PA yang ke-62. Adik-adik duduk dulu ya kak ya? Iya. Adik-adik duduk. Masih sabar kan? Deg-degan? Deg-degan dong kak. Iya betul. Nah sebentar lagi kakak-kakak akan mengumumkan siapa-siapa pemenang lomba menyanyi. Adik-adik siap? Dan untuk kategori apa dulu kak? TK dulu kakak. TK? Iya. Kategori playgroup dan TK, juara 1, 2, dan 3 jatuh kepada Tredede. Dan sekarang kita masuk di kategori apa kakak Rotua? kategori kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Kelas 1 sampai kelas 3. Siapakah pemenangnya? Ceng deng deng deng.
Deg-degan ini Kak? Penasaran? Ayo kita lihat siapa pemenangnya. Semuanya sudah melihat siapa pemenangnya. Tapi buat kita semua kayak adik-adik adalah pemenang. Hanya yang menjadi juara adalah yang beruntung. Jadi untuk adik-adik yang lain Tetap semangat, terus berlatih ya Kak ya. Di lain waktu ikut lomba lagi ya, biar jadi juara. Nah, adik-adik, perjumpaan kita pada ibadah saat ini pun kakak-kakak lain tutup ya. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.